Nah, selanjutnya ini karena yang hadir juga katanya ada pelaku usaha juga. Nah, ini sedikit gambaran terkait potensi pengadaan berbasis pemerintah. Ini data tahun kemarin sih ya, ya tahun sekarang pasti sudah growing ya. Ya intinya di pemerintah itu ya pasarnya sangat besar ya betulnya ini ya. Ini kalau di Pagu RUP itu 1.000 triliun ya. Sekarang katanya mau nyampe 2 triliun ya, seperti itu. Nah, paketnya juga 5 juta paket ya. Nah, 5 juta paket gitu ya. Silakan. Ya sangat besar sekali ya. Jadi dari sisi nominal APBN APBD dari sisi apa paketnya sangat besar sekali. Kemudian yang dilakukan dengan swakelola dan penyedia banyaknya penyediaan ya 70%. UMK juga ini banyak juga ya. Nah, silahkan ya. Jadi potensi pemerintah sangat banyak sekali ya dari sisi nominal dan kualitas dan kuantitasnya seperti itu. Nah, bagaimana nih strategi teman-teman pelaku usaha ya untuk bisa masuk ke pengadaan? Nah, ini suka banyak ini juga ya keluhan juga. Ini susah masuk ke pemerintah atau pemerintah tadi kotor lah banyak fraud segala macam. Ya tadi itu silahkan ya. Sebetulnya sih ya semuanya kembali ke niatan kita. Kalau saya pribadi sih meyakini ya kalau kita mencari jalan yang benar pasti ya akan diarahkan ke yang benar lah gitu ya. Tapi kalau di awal sudah ada mensrea ya pasti ya selanjutnya ya eh, pasti akan bermasalah seperti itu. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga empat fondasi tadi, empat pagar tadi, ya pertama strategi untuk pelaku usaha, pertama adalah ya lengkapi persyaratannya sesuai dengan proses bisnisnya. Dalam artian apa misalkan pelaku usaha alat kesehatan ya tentunya harus punya izin apa perdagangan alat kesehatan IPAK ya kalau produknya harus punya apa eh, apa namanya tuh yang izin dari apakah alat kesehatan dalam negeri AKD AKL gitu ya. Jadi standar-standar ataupun persyaratan-persyaratan di lapangan silakan itu harus apa diikuti semuanya seperti itu ya. Nah, kemudian apa setelah persyaratannya lengkap sesuai bisnis proses yang ada, nah ini karena semua pengadaan itu sudah elektronik, ya silahkan daftar ke layanan pengadaan elektronik setempat ya. Jadi tidak usah ke LKPP. Jadi daftar kalau di Bogor ya silahkan daftar di Bogor. Kalau di kota ya daftar di Kota Bogor ke LPSE-nya. Kalau Jakarta di Jakarta, di Papua di Papua. Nah, kemudian cari paket di sirup. Sirup itu bukan apa sirup marjan ABC gitu ya, tapi sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu ini sebetulnya ya salah satu bentuk transparansi ya. Dalam artian nih pemerintah tidak akan bisa melakukan pemilihan kalau paketnya belum ada di sirup. Nah, jadi setiap awal tahun pasti eh, PPK itu sudah input sirup. Saya pun selaku PPK di LKPP sudah input sirup nih ya. Walaupun ada beberapa perubahan ya karena efisiensi kemarin. Nah, kalau sudah cari paket sirup, nah baru cek di SPSE-nya. Nah, silakan nanti masuk ke pemilihan penyediaannya ya kita bisa menyesuaikan apakah mau ikut tender, apakah mau ikuti purchasing atau nayangkan barangnya ke katalog ya atau pakai toko daring ya bela pengadaan ya toko daring gitu ya atau pengadaan langsung penunjukan langsung ya kita apa harus bisa melihat pangsa pasar kita ada di mana seperti itu ya atau ikut tender ya. Oke. Kemudian ya kalau sudah dapat paketnya ya silakan dilakukan berkontrak ya. Nah, dan siapkan resikonya. Siapkan resiko pengadaannya agar bekerja bisa baik dan nanti disikap dapat bintang 3 ya, maksimalnya 3 bintang 3 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga mungkin nanti tahun depan bisa repeat order seperti itu ya. Jadi sekarang untuk tahun sekarang PPK diwajibkan untuk memberikan penilaian kepada penyedia agar tahun depan tadi pasal yang repeat order itu bisa dilaksanakan. Untuk penyedia ya, seperti itu. Nah, juga pelaku usaha juga harus sedikit banyak tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam pengadaan pemerintah. Nah, ada sirup ya, sirup sisi rencana pengadaan. Alamatnya sirup.lkpp.go.id. Yaitu untuk melihat paket-paket yang ada di apa kementerian, lembaga atau daerah. Jadi kalau Bapak Ibu di daerah mana, tinggal diketikin aja ada filternya di search daerah mana itu bisa muncul di daerah tersebut ada pengadaan apa saja. Nah, mana yang disesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Tapi jangan palu gak ada. Oh ada daerah ini nih. Oh ada ini komputer. Padahal pelaksana konstruksi ikutan lah gitu kan. Nah, sesuaikan dengan bidangnya. Nah, kemudian juga apa lihat di Inaprok bisa tayangkan ke dalam katalog seperti itu ya.
Nah, ini terkait di perencanaannya. Nah, kemudian kalau apa sudah melihat perencanaan dan ada potensi, nah silahkan masuk ke SPSE dan katalog ya. Masuk ke SPSE dan katalog, nanti apakah mau ikut tender yang terbuka, kalau konsultan ikut seleksi yang terbuka, atau mungkin kita punya barang spesifik, barang hak paten bisa penunjukan langsung, ya kan? Atau ikut tender cepat ya, kalau di sikap data kita sudah lengkap ya, nah, silahkan ya. Seperti itu dengan penyedia. Ini ada pemisahan antara katalog artikel dengan reprocessing. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya sekalian bahwasannya kadang kita itu terlena dengan e-processing cepat gitu ya. Ya e-processingnya betul cepat, tapi sebetulnya yang menjadi bottleneck itu adalah di apa prakatalognya, di penayangan produknya, di penayangan produk itu. Ya kita apa kalau sudah tayang enak, gampang prosesnya. Tapi untuk menayangkan produk itu butuh waktu ya, butuh kajian, butuh penelahan ya, butuh kurasi, butuh penilaian. Karena yang tayang dalam katalog itu ya harusnya produk yang standar, sudah jelas. Produk yang kebutuhannya banyak ya. Pelaku usahanya juga ada banyak ya seperti itu. Nah baru kalau sudah betul-betul firm ya, tayang di katalog, purchasingnya ya nyaman ya. Nanti pelaku usaha pun kalau sudah tayang di katalog, itu tinggal duduk manis tunggu order seperti itu. Ya. Nah, itu silakan nanti intinya ya pelaku usaha juga harus tahu beberapa alamat apa alamat DLKPP ya aplikasinya ya Inaprok, SPSE, Sirup. Kalau untuk ikut pelatihan pun ada ya silakan di PPSDM LKPP ya seperti itu. Oke nanti berkontrak, nah, nanti ada bahkan kalau untuk katalog sampai ke pembayaran itu sudah secara elektronik ya, Jessica seperti itu. Nah, nanti ada kontrak ya di input juga. Kalau untuk SPSE pun nanti kontraknya dimasukkan ke dalam sistem ya, jadi tidak manual seperti itu. Ya. Jadi intinya tolong pelaku usaha sedikit banyak mengerti juga tentang sistem yang ada di pengadaan pemerintah seperti itu. Ya. Jangan apa pengen masuk ke pemerintah, mengeluh susah masuk ke pemerintah, tapi tidak tahu bagaimana ataupun pemerintah punya sistem apa saja seperti itu. Bahkan kalau mau main di swasta kan ada padi BUMN sebetulnya tuh ya untuk BUMN ya ada padi BUMN silakan juga itu. Kadang swasta juga punya katalog sendiri ya seperti itu. Tapi kalau untuk pemerintah ya kita menyediakan apa e-marketplace untuk belanja pemerintah ya, di beberapa sistem ini. Nah ini sirup ya tayangan sirup aja silakan nanti lihat di silakan lihat di aplikasinya ya, sirup dan KPP. Ya sebetulnya dibandingkan negara lain untuk masalah sirup, untuk masalah transparansi kita tuh paling cepat ya. Karena kalau di negara lain paket itu baru tayang sebelum tender, sebelum apa proses pemilihan. Tapi kalau kita di awal tahun sudah muncul ya, perencanaan. Jadi bisa melihat potensi pasar. Ini peluangnya silahkan pelaku usaha bisa lihat sirup. Nah kemudian juga peluang pelaku usaha ini ada terkait PDN. Jadi ini di pemerintah ada kewajiban penggunaan PDN dengan layering TKDN. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu produknya produk dalam negeri PDN ya, silahkan bisa mengurus TKDN agar tanda kutip jadi wajib dibeli oleh PPK kalau memang sudah ada TKDN-nya. Jadi ini prioritas pertama itu ya kalau memang TKDN plus BMP-nya di atas 40% dengan TKDN-nya di atas 25. Tapi kalau BMP-nya di bawah 15, nah ini TKDN-nya tetap juga yang di atas 25. Jadi kalau Bapak Ibu apalagi 100% berarti ya itu wajib dipilih kalau memang kebutuhannya bisa memenuhi ya. Baru yang di bawah 20% TKDN itu menjadi pilihan berikutnya. Kalau nggak ada TKDN-nya maka gunakan produk dalam negeri ya walaupun nggak ada TKDN. Dan barulah setelah itu apa menggunakan produk impor ya seperti itu. Ya. Eh, self declare ya, self declare. Itu ya, jadi maksud saya kalau Bapak Ibu PDN, ber-TKDN itu akan lebih unggul daripada produk impor ya seperti itu ataupun produk yang TKDN rendah. Ya. Kemudian sebagai peluang lain juga ya bahwasannya ada pasal tambahan terkait PBJ berkelanjutan di Perpres 46. Nah, ini yaitu terkait pengadaan berkelanjutan. Ini ada aspek institusional. Nah, ini meliputi tata kelola perusahaan yang baik, good governance, good corporate governance, etika bisnis dan proses usaha. Nah, ini bisa kalau dalam tender atau seleksi ini oleh Pokja ini akan dimasukkan dalam penilaiannya.
Ya ini ya bentuknya seperti ISO ya atau apa intinya ya ini ada apa tata kelola perusahaan yang baik ya biasanya sih dengan ISO ya ISO berapa gitu ya. Ya ini bisa menjadi tambahan penilaian kalau perusahaan Bapak Ibu punya aspek pengadaan berkelanjutan dalam aspek institusional selain aspek lain seperti aspek ramah lingkungan ya lingkungan ya ramah lingkungan. Jadi kalau produknya berlabel ramah lingkungan tentunya itu akan menjadi lebih ya menjadi keuntungan lebih menjadi apa prioritas untuk dibeli oleh pemerintah. Kemudian aspek apa ekonomi sosial ya sosial dan aspek ekonomi. Itu nah ini ada peluang baru di Perpres 46 Perpres baru yaitu bahwasanya kalau pelaku usaha memiliki apa bukti tata kelola perusahaan yang baik, nah ini bisa menjadi penilaian lebih bagi Pokja. Dan ini salah satu peluang yang bisa dieksplor juga selain aspek lingkungan dan aspek sosial ya, aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi ya. Nah, dalam artian lingkungan yang berlabel ramah lingkungan ya, aspek sosial yang memperhatikan apa tidak memperkerjakan anak, usaha lokal ya dan sebagainya, UMR ya. Nah, aspek ekonomi yang memperhatikan total cost of ownership ya. Jadi bukan hanya sekadar beli biaya belinya tapi biaya pemakaiannya ya. Nah, ini ada yang baru nih, aspek institusional. Nah, silakan. Ini akan menjadi penilaian dalam tender atau seleksi ya, apabila Bapak Ibu memiliki kelebihan dan seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, ini sisa waktu ada beberapa belas menit. Silahkan untuk bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator.